Tentunya kita semua tahu bahwa Wild Force adalah adaptasi dari Hyakuju Sentai Gao Ranger. Dan buat kalian yang mungkin awam dengan counterpart Jepangnya tersebut, sebenarnya baik Gao Ranger dan juga Wild Force memiliki kesamaan yang nyaris identik jika kita bicara soal konsep dan juga plot ceritanya. Coba saja saksikan dua series tersebut dan bandingkan betapa miripnya segala hal yang ada pada mereka berdua. Akan tetapi, tidak semua hal yang ada di Gao Ranger bisa dikopi pada versi Amerikanya, karena sebagian darinya mungkin harus diganti sebagai langkah penyesuaian produksi dan juga pendekatan lain yang akan kita bahas nanti. Yang jelas, ini adalah episode komparasi antara season Power Rangers dan Super Sentai yang walaupun keduanya memiliki kesamaan yang kontras, namun tetap memiliki dasar perbedaan. Bukan membandingkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Hal itu kita kembalikan kepada selera masing-masing penonton saja. Dan seperti biasa, tentu saja video ini mengandung spoiler. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 perbedaan antara Power Rangers Wild Force dan juga Gao Ranger versi Tokuvex Indonesia. Nuansa serialnya. Seperti yang kamu tahu, Power Rangers Wild Force adalah salah satu season dengan tone serial yang sangat dark, serius, dan juga sangat dewasa. Layaknya season Power Rangers lain pada era yang sama, membuat season ini menjadi salah satu Power Rangers dengan cerita yang sangat dalam. Namun meskipun banyak episode yang ceritanya sama persis dengan Gao Ranger, kenyataannya Wild Force dan juga Gao Ranger benar-benar memiliki tone series yang sangat berbeda. Coba saksikan dulu counterpart Jepang yang kita maksud, dan kamu akan menemukan bahwa ternyata Gao Ranger punya nuansa atau gaya yang lebih ringan, karena akan banyak sekali pendekatan-pendekatan komedi yang lebih riang gembira, dan itu nyaris ada pada tiap episode, bahkan dengan dialog-dialog yang lebih mudah dicerna oleh penonton anak-anak. Ironinya adalah, Power Rangers Wild Force seakan mampu mengkonversikan episode Gao Ranger yang paling ringan sekalipun, yang disulap menjadi episode yang sangat dark. Dan hal itu menjadi sangat wajar karena gaya jokes Gao Ranger memang terlalu Jepang, sehingga agak sulit diterapkan pada Power Rangers yang audiensnya adalah anak-anak negara barat. Bahkan di berbagai negara lainnya yang demografi serta budaya jokesnya lebih beragam. Basis kehidupan Red Ranger-nya masih ada hubungan dengan segmen sebelumnya, di mana salah satu yang membuat Wild Force sangat dalam adalah karena basic penggalian karakter yang juga lebih dalam. Contohnya ada pada sang Red Ranger, yakni Cole Evans. Walaupun antara Cole dan juga counterpart Jepangnya, yakni Kakeru Shishi, sama-sama bisa berkomunikasi atau merasakan empati dari hewan-hewan, namun tetap saja ada perbedaan yang menjadi basic pembangunan karakternya. Seperti yang kamu tahu, Cole awalnya adalah seorang pria yang sejak kecil hidup dan dibesarkan oleh suku pedalaman. Bahkan di awal-awal episode, Ranger Merah ini berpakaian serta berperilaku layaknya Tarzan. Kamu tahu dari mana? Di mana salah satu misinya pergi ke kota adalah mencari jejak kedua orang tuanya yang dianggap menghilang. Sementara pada versi Jepangnya, Kakeru Shishi sang Gao Red adalah pria modern biasa yang hidup di kota dan bekerja sebagai dokter hewan di sebuah klinik kecil. Dan Kakeru terpilih menjadi Gao Ranger setelah berhasil menjinakkan seekor gajah yang mengamuk di taman hiburan. Dan secara basic pun, Kakeru tidak terlalu digali lebih dalam soal masa lalunya, kecuali soal dirinya yang seorang dokter hewan tersebut. Jadi, tentu saja tidak seperti Cole yang keluarganya punya hubungan dengan sang mayor antagonis, yakni Master Orc. Namun Cole kemudian memutuskan menjadi dokter hewan di akhir episode yang membuatnya kemudian sama dengan Kakeru. Namun uniknya, origins dari Cole yang seorang Tarzan kemudian seolah dipakai oleh karakter Jan Kando atau Geki Red yang ada di Juken Sentai Geki Ranger. Exclusive weapon. Seperti yang kalian tahu, bahwa kita pernah membahas soal motor dan juga exclusive Battleizer yang hanya dimiliki oleh Power Rangers pada 2 episode yang berbeda. Dan karena itu, Wild Force tentu saja memiliki berbagai item yang tidak dimiliki oleh counterpart Jepangnya. Informasi ini mungkin sangat umum bagi fans Power Rangers dimanapun. Namun buat yang belum hafal betul dengan Gao Ranger, mungkin ini adalah jawaban atas pertanyaan mengapa senjata ini dan itu tidak ada pada versi Jepangnya. Emang apa? Dimulai
dengan Savage Cycle, yakni 5 buah sepeda motor yang tercipta dari representatif Wildzord masing-masing. Yang pertama kali muncul pada episode kelima yang berjudul Ancient Awakening, dan juga ada satu motor Wild Force Rider, yakni pemberian dari Animus untuk Red Ranger saja. Semua itu tentu saja tidak akan kamu lihat pada serial Gao Ranger, sebab di versi Jepang tersebut cuma Gao Silver saja yang punya sepeda motor dengan nama Wolf Roader, ditambah lagi dengan eksklusif weapon lain yang disebut sebagai Jungle Blaster, yang tersusun atas 5 pieces senjata berbeda, di mana pertama kali muncul pada episode ke-30, serta satu Battleizer Armor yang menjadi tradisi Power Rangers pada saat itu. Langkah penambahan senjata eksklusif tentu saja karena ingin menambah varian dalam penjualan merchandise yang telah digagas oleh Bandai Amerika sejak awal Power Rangers. Yellow Rangers. Fans Power Rangers Wild Force juga sangat terpukau dengan sang Yellow Ranger yang bernama Taylor Earhart, seorang wanita mantan pilot pesawat tempur yang juga pertama kali terpilih menjadi Rangers dibandingkan dengan rekan lainnya. Dengan gaya yang sedikit tomboy, ekspresif, dan juga jutek, gadis pirang ini menjadi salah satu fan favorite bagi para penonton Wild Force bahkan sampai saat ini. Namun ternyata, Ranger kuning dengan julukan Soaring Eagle ini punya counterpart yang berbeda gender, di mana pada serial Gao Ranger, Gao Yellow adalah seorang pria bernama Gaku Washio, di mana merupakan sama-sama mantan pilot angkatan udara dan memiliki rivalitas dengan Red Ranger. Dan karena perbedaan gender tersebutlah, kalian bisa melihat perbandingan kontras antara tubuh wanita pada footage Amerika, serta perawakan kekar dan macho pada footage Jepangnya. Dan karena Yellow Ranger ini adalah seorang wanita, maka ada kisah benci jadi cinta antara Taylor dan juga Eric Myers, sang Quantum Ranger, pada episode kolaborasinya dengan Power Rangers Time Force. Dan tentu saja, itu tidak pernah terjadi pada versi Gao Ranger, karena selain Gao Yellow yang seorang pria, tidak ada episode atau movie kolaborasi antara Gao Ranger dan juga Time Ranger. Hanya ada pre-season cameo Gao Ranger pada episode spesial di akhir season Mirai Sentai Time Ranger. Dan bicara soal gender bending, pergantian jenis kelamin Yellow Ranger dari lelaki menjadi perempuan adalah hal biasa di season Power Rangers era awal, yang dimaksudkan sebagai langkah keseimbangan gender dalam tim Rangernya. Markas Rangernya. Seperti yang kalian tahu pasti bahwa Power Rangers Wild Force memiliki markas yang sangat unik, yakni sebuah pulau raksasa yang melayang di udara yang bernama Animarium, yang sekaligus merupakan rumah bagi para Wildzord. Dan tentu saja Animarium adalah nama yang sama dengan counterpart Jepangnya, namun tetap ada perbedaan mendasar dengan yang ada pada versi Gao Ranger, di mana pulau berbentuk penyu tersebut bukanlah markas bagi Gao Ranger seperti yang terjadi pada versi Power Rangers Wild Force, melainkan Gao Ranger memiliki markas lain yang disebut sebagai Gao Rock, yakni sebuah bukit batu yang berbentuk kura-kura raksasa yang dapat terbang dan berpindah-pindah tempat. Dan oleh karena itu, kalian bisa melihat lokasi Gao Rock yang berbeda pada tiap episodenya. Secara interior pun, desain markas Gao Rock adalah studio khusus dengan nuansa gua batu yang berwarna putih. Sementara markas Wild Force adalah setting outdoor yang desainnya menyerupai reruntuhan kuil kuno dengan ukiran hewan-hewan buas. Dan Gao Rock tidak pernah ada pada versi Wild Force, karena mereka seakan mengefisienkan Animarium menjadi markas sekaligus hangar bagi Zordnya. Apalagi kisah Wild Force hanya berkutat di satu kota saja, yakni Turtle Cove. Sementara Gao Ranger selalu berpindah-pindah kota pada tiap episodenya. Satu-satunya yang sama dalam segi markas adalah satu kolam air mancur suci yang menjadi monitor dan juga deteksi tanda bahaya. Mentor, baik Gao Ranger dan juga Wild Force sama-sama memiliki satu mentor wanita, yakni Tetomu dan juga Princess Sheila. Walaupun keduanya memiliki outfit atau pakaian yang nyaris sama secara desain, namun ada banyak perbedaan antara mentor Gao Ranger dan juga counterpart Amerikanya. Yang pertama dari segi origins, Princess Sheila adalah putri dari peradaban Animaria pada 3000 tahun yang lalu. Ia mengalami tidur panjang saat daratan Animaria terangkat ke udara, lalu terbangkit pada era modern, bersamaan dengan kemunculan Master Orc. Sementara Tetomu adalah semacam pendeta wanita dari zaman Heian yang juga tertidur selama ribuan tahun. Sekilas keduanya hampir sama, namun bedanya karena Princess Sheila memiliki hubungan romantis dengan Silver Ranger, yakni Merrick Belliton.
Mereka bahkan pernah hidup pada era yang sama dan melanjutkan kebiasaan mereka bernyanyi serta bermain suling untuk Dear Zord. Perbedaannya dengan Gao Ranger, karena di versi Jepang tersebut, Gao Silver melakukan hal yang sama tapi bukan dengan Tetomu, melainkan dengan mendiang nenek Tetomu yang bernama Murasaki pada masa 1000 tahunan yang lalu. Dan di masa itu, Tetomu masih berusia anak-anak. Jadi tidak ada kisah percintaan antara Sukumaro Ogami dan juga Tetomu dalam hal ini, melainkan ada kisah romantis yang agak ambigu antara dirinya dengan Gao White, walaupun pada momen yang sangat terbatas. Ditambah lagi, Princess Sheila adalah sosok yang digambarkan lebih bijak, sementara Tetomu justru lebih komedik dan tidak terlalu serius secara personality. Mayor antagonis. Dan yang terakhir adalah kisah dari musuh utamanya, di mana pada versi Gao Ranger, mereka dipimpin oleh iblis bernama Orc Master yang berbentuk seperti patung batu di markas Metric yang telah disegel oleh Gaogat pada masa ribuan tahun sebelumnya. Dan dalam aksi para Orcs, punya banyak leader atau jenderal Orcs lain yang berbeda-beda, seperti Hyakimaru dan juga Rasetsu secara bergantian. Dan meskipun dua musuh tersebut juga ada pada versi Power Rangers Wild Force, namun semuanya tetap dipimpin oleh satu leader yang tetap, yakni Master Orc. Kedengarannya sama dengan versi Jepangnya tadi, bahkan namanya juga hanya pembalikan kata saja antara Master Orc menjadi Orc Master atau sebaliknya. Tapi pada versi Amerika ini, mayor antagonis tersebut diceritakan dengan jauh lebih dalam, di mana setelah dikalahkan pada 3000 tahun yang lalu, bibit Master Orc kemudian ditemukan oleh Dr. Victor Adler dan juga Richard serta Elizabeth Evans saat misi eksplorasi mereka di hutan Amazon. Dan singkat cerita, karena dendam dan kebencian Dr. Adler pada kedua pasangan tersebut, membuatnya nekat memakan bibit Master Orc dan membuatnya menjadi Master Orc yang baru. Dan tentu saja, kostum Master Orc tidak ada pada versi Gao Ranger, karena kostumnya justru diambil dari Sentai berbeda, yakni Goma Emperor yang ada pada Gosei Sentai Dai Ranger, kecuali form terakhir dari Master Orc yang diambil dari Ultimate Orc Senki pada akhir episode Gao Ranger dan juga Power Rangers Wild Force. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.